Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dodoku sawangan jantungku, dan marem gamunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun yang ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Ketemu sama Mas Tri kesempatan hari ini tentunya masih di suasana sore. Tadi kan sudah live ya. Sudah prepare, beres-beres, sudah selesai beres-beres. Sekarang waktunya astagfirullahaladzim. Ini handphone gue lagi ngapa sih ya? Lagi rame banget romannya nih hari. Bluetooth disconnected. Teman-teman tahu nggak sih? Ada aja orang iseng ya di sini. Ada yang nanya nomor togel segala macam sama saya. Percaya nggak? Langsung saya blokir ya. Masya Allah, luar biasa ya. Oke, sepertinya video ini akan Mas Tulus coba tayangkan di waktu sahur ya. Biar nanti aku coba melihat algoritma YouTubeku kalau pas aku tayangin pas jam sahur, kira-kira apakah akan banyak yang nonton nanti sambil kita untuk buat testing-testing ya. Mas Tulus minta maaf untuk video sebelumnya kalau bikin teman-teman jadi baper, jadi cengeng juga. Ya karena beberapa hal yang nggak bisa saya lawan juga di diri saya sendiri. Pokoknya intinya aku terima kasih untuk support baiknya ya. Dan video ini insya Allah akan tayang pukul 3 atau minimal di jam 3:30 waktu Indonesia Barat besok tanggal 31. Emang mau bahas apa Mas Tulus? Ya bahas tanggal 31. Kira-kira ada satu hal menarik apa di balik angka 31 nanti kita akan wedar lagi, kita akan luaskan ya. Saya ucapkan salam kenal untuk yang baru pertama kali nonton video ini. Saya ucapkan lagi jangan lupa langsung di subscribe. Salam kenal dari Mas Tulus, hidupkan loncengnya juga. Yang sudah sering bolak-balik ke sini jangan lupa juga supportnya dengan dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Dan satu lagi minta sedekahnya dengan tidak meski iklan yang pendek, kalau yang panjang boleh di skip ya. Terima kasih banyak orang baik. Dan teman-teman yang mau nyawer Mas Tulus, mau ngasih apresiasi, caranya juga gampang. Bisa pencet tombol terima kasih yang ada di sini. Oke? Thank you orang baik ya. Video ini akan tayang pada tanggal 31 Maret 2023. Mungkin di malam hari, pagi atau di subuh. Jadi masih ada jeda waktu sampai pukul 10 siang. Karena insya Allah setelah aku berembuk dengan tim, kita akan bagi nasi boxnya di jam 5 sore ya. Pas banget waktunya orang akan menjelang atau lagi nyari waktunya mari buat bukaan. Jadi masih ada waktu maksimal sampai di angka jam 10 siang. Teman-teman masih bisa nambahin lagi buat nasi box kita. Aku pengen nambahin buat beli aqua Mas Tulus. Aku pengen nambahin buat nasi box lagi. Masih sangat ada waktu, silakan langsung cek rekening BRI atas nama Tulus Rianto yang di kolom deskripsi. Transfernya minimal Rp12.000 untuk satu nasi box, maksimalnya unlimited ya. Kalau untuk minuman atau takjil 12.000 itu bisa untuk di 2 bungkus atau di 2 pieces, anggaplah 2 minuman ya teman-teman ya. Jadi teman-teman yang mau bantu silakan cek kolom deskripsi, transfer ke rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Masih geluduk rek. Tadi doa-doanya yang dipimpin Mas Tulus selama live
iringi sama gluduk. Hari ini live untuk tayang malam juga masih gluduk juga ya. Pokoknya semangat untuk semuanya. Dan untuk teman-teman yang memesan minyak bidara, stoknya juga melimpah, langsung to the point, kirimkan nama, alamat, pesannya berapa, nomor HP jangan lupa, jangan sampai salah, RT RW kode pos biar lengkap. Jadi Mas Tulus nggak nanya lagi, nanyanya sekarang, jawabnya juga besok, ketumbuk sama WhatsApp yang baru. Akhirnya pengirimannya terkendala, akhirnya ngomel-ngomelnya sama Mas Tulus ya. Makanya to the point, sebutkan nama, pesannya berapa, alamat lengkapnya, jangan lupa kode pos, RT, RW, nomor HP-nya juga dicek dulu sebelum dikirim, oke? Terima kasih banyak orang baik, pokoknya tanpa terkecuali berkah selalu untuk teman-teman semua yang sedang sakit cepat sembuh, yang lagi punya masalah cepat selesai, yang punya utang piutang semoga segera lunas hutangnya ya. Amin ya Allah. Terima kasih. Aminnya digludukin lagi teman-teman. Nah teman-teman yang sudah bantu untuk nasi box, terima kasih banyak tanpa terkecuali buat siapapun, tanpa terkecuali. Pokoknya di bulan Ramadan ini semoga bertukar dengan keberkahan, bertukar dengan rezeki lebih melimpah ruah lagi, amin. Bertukar dengan kesehatan, dan juga Mas Tulus doakan jenengan yang bersedekah ke Mas Tulus untuk semoga tersemogakan segera dikabul untuk segala hajat baiknya, amin ya Allah. Amin ya Allah. Jangan lupa selalu semangat teman-teman ya. Kalau mau kondisinya lagi sedih, ngelihatnya jangan ke atas, sekali-kali ngelihat ke bawah. Karena terkadang masih banyak orang yang membutuhkan jauh dari apa yang sudah kita miliki ya. Rasa syukur itu akan timbul ketika kita sudah tahu diri, di mana cara kita mengukur, di mana cara kita melihat apa yang sudah kita terima. Yes, Tuhan terkadang tidak memberi apa yang kita minta, tapi Tuhan selalu mencukupkan apa yang kita butuhkan. Jadi segala sesuatu yang Tuhan berikan ke kita selalu ada rahasianya ya. Dan rencana Allah itu yang paling sempurna. Harus selalu semangat orang baik ya. Sambil masak-masak sahur, sambil ngiris-ngiris sahur, atau udah masak dari sore, malamnya tinggal ngangetin doang ya toh. Sambil nonton Mas Tulus, sambil nyiapin makanan buat buat sahur keluarganya untuk malam hari ini. Mudah-mudahan semuanya selalu semangat ya. Sambil nonton aku yang ganteng ini buat nakut-nakutin tikus ya toh. Buat pokoknya mudah-mudahan selalu semangat buat yang nonton ya. Oke. Beberapa kali memang aku sudah bahas terkait dengan angka 31 ya. Aku selalu tertarik angka-angka 26, 28 sama 31 di akhir bulan. Dan bahkan Cerondol dan juga Eyang pun memberikan kita wejangan terkait apabila dan semisal atau mungkin terjadi sesuatu di tanggal 31 Maret, sesuatu yang besar ya, terjadi di tanggal 31 Maret, berarti sudah waktunya kita untuk berhati-hati dan juga mewaspadai beberapa hal yang bisa kita simak. Lalu intuisi yang bisa terjadi di tanggal 31 atau untuk kedepannya selama 3 bulan ke depan, kira-kira ada apa saja di balik angka 31, sengeri apa sih Mas Tulus, lalu poinnya apa saja, apakah bisa kita ukur untuk kekuatannya seperti apa besarnya. Nah teman-teman, sebelum ke angka, Mas Tulus pengen sedikit cerita dari tanggal 26, jujur dari tanggal 26, sebelum-sebelumnya sering tapi jarang, tanggal 26 ke bawah jujur saya sering banget ngerasa kayak tiba-tiba begini. Nih, jadi aku sering banget tiba-tiba nyeletuk sama Pak Ardide, gempa ya? Enggak, cuma perasaan doang. Jadi hal seperti itu sering banget saya rasakan ya. Makanya sebetulnya saya pengen bahas itu tapi baru ingat, oh sudah tanggal 31 besok. Berarti kita bahas setelah nasi box saja untuk feeling itu. Jadi rasanya itu sampai sekarang masih kayak rasa bergoyang begini. Dan biasanya, maaf, saya bukan merasa saya orang bisa atau saya orang sakti, tetapi biasanya kalau saya merasakan hal seperti ini mau ada gempa yang lumayan besar. Nah nanti kita coba ukur lah ya. Nanti coba kita cari tahu. Aku ngobrol dulu sama Yang sama Condol, kira-kira ada wedaran apa bisa kita simak, bisa kita pecahkan. Nanti kita bikin video di lain kesempatan, oke? Nah kalau di balik angka 31 sendiri, Mas Tulus melihat intuisi apa sebetulnya? Dari rezeki dan juga dari beberapa hal. Salah satu yang paling membahayakan dari apa yang disampaikan Cerondol adalah 31 tuh berbahaya kalau digambarkan dari segi musibah teman-teman. Tetapi dalam segi kerejekian sebetulnya simbol angka 31 atau 13 itu simbol yang bagus, meskipun
meskipun akan jadi momen mudah jenengan untuk rugi atau mudah jenengan untuk tergelincir atau mudah tertipu atau mudah untuk yang namanya tidak berhasil ketika berhubungan dengan keuangan, ya. Tetapi angka ini angka yang lumayan hoki karena ketika ditambahkan menjadi 1 dan juga 3 ada angka 4 di sini teman-teman. Angka 4 ini adalah sumber atau awal di mana kalian yang baru memulai akan menabung, memulai akan menyimpan sesuatu. Jadi simbolnya adalah bagus, ya. Sayangnya angka 3 ini ada simbol kekerasan, ada simbol kelicinan di sini, ada simbol apa namanya kesalahan, ada simbol tergelincir. Jadi 3 ini juga menjadi momen yang berbahaya bagi teman-teman yang memang terlalu tergesa-gesa orangnya. Jadi orang-orang yang kurang pintar atau maaf saya nggak bilang kurang pintar, tapi sorry, maksudnya orang-orang yang berpikirnya kurang jernih atau kurang tenang orangnya. Kalau dalam segi ini ketika teman-teman berpikir akan berinvestasi, teman-teman yang tipenya tergesa-gesa agak di stop dulu atau dikurangi. Khususnya teman-teman yang punya tanggal lahir genap akan tidak bersinergi dengan angka 1 dan 3, ya. Sudah memulai usaha boleh tapi dengan tingkat apa namanya pemulaiannya itu jangan langsung brak-brakan gitu loh. Jangan dengan emosional. Jualannya pelan-pelan dikit-dikit, ditambahin pelan-pelan. Kalau sudah naik makin ditambahin. Itu penting, ya. Karena angka 3 menyimbolkan sesuatu yang akan mudah tergelincir juga. Dari segi percintaan juga lumayan hoki walaupun tetap banyak konflik, ya. Dari segi percintaan angka 31 juga menggambarkan sesuatu yang mungkin akan banyak konflik bagi teman-teman yang tanggal lahirnya genap. Akan ada beberapa konflik baik dengan teman, keluarga atau pacar atau dengan suami atau istri. Teman-teman yang punya tanggal lahir genap akan mengalami beberapa hal, salah satunya ya tadi perselisihan paham baik itu kepada sama teman, sama saudara, sama anak, sama suami juga akan atau sama istri itu akan ada cenderung ada potensi untuk itu. Jadi dalam dunia percintaan hoki-hoki saja untuk memulai sesuatu tapi resikonya juga cukup besar sehingga makanya saya bilang teman-teman yang punya tanggal lahir ganjil atau teman-teman yang punya sikap lebih tenang, ya, harus mempersiapkan diri untuk lebih bisa mengontrol dalam segi percintaannya. Itu kemudian dari segi kerejekian, dari segi penyakit ini juga ada simbol apa namanya angin yang luar biasa banyak di bagian tubuh manusia. Kayaknya orang-orang meriang-meriang masuk angin, kemudian maaf angin duduk segala macam, kemudian yang berhubungan dengan pernapasan juga sangat mungkin dari hidung, leher sampai telinga yang berhubungan dengan jalur-jalur area pernapasan untuk tubuh manusia ini juga sangat mungkin. Kemudian juga ke peredaran darah juga sangat ada penyakit-penyakit yang saya lihat di angka 31 dan kerasnya ini akan menjadi momen di mana kalian bisa maaf amit-amit jabang bayi terserang beberapa jenis penyakit dari beberapa yang saya sebutkan tadi. Dari beberapa apa namanya anggota tubuh yang sudah saya sebutkan. Jadi sangat ada kemungkinan kalau itu akan menjadi momen pemancing penyakit dalam tanda kutip amit-amit jabang bayi, sesuatu yang bisa berbahaya untuk tubuh kita. Jadi harus hati-hati ya teman-teman ya. Meriang, demam ini juga masih ada. Kemudian apa masuk angin lah kalau bahasa Jawanya itu juga sangat ada potensi. Hati-hati ya teman-teman ya, jaga kesehatan apalagi sekarang kan memang malam harus bangun, harus ibadah ya toh, kita harus cari rahmatnya Allah di bulan Ramadan. Terus ada nanti nuzulul Quran, ada nanti Lailatul Qadar. Jadi banyak yang harus kita kejar selama bulan Ramadan. Jadi waktunya istirahat dan tidur harus diatur sedemikian rupa ya. Harus bangun malam untuk sahur. Sahur bukan sesuatu yang wajib, tetapi ini adalah salah satu sunnah Nabi ya. Jadi diperbolehkan untuk tidak sahur sebetulnya. Kalau saya dulu mensiasati karena saya kerja pagi, jam 11 atau jam 12 siang saya makan, nanti pagi tidak sahur. Kalau mau seperti itu juga nggak apa-apa. Tapi kan kita harus bisa atur waktu ya teman-teman ya. Jadi harus atur kondisinya sedemikian rupa supaya apa? Supaya semuanya berjalan dengan lancar, tidak mengganggu kesehatan, ibadahnya dapat, sehatnya dapat gitu ya. Dan saya yakin dan percaya kalau memang Allah tuh akan membantu kita, apalagi teman-teman yang memang bersungguh-sungguh pengen cari rahmatnya Allah di bulan Ramadan. Jadi keberkahan bulan Ramadan, saya yakin dan percaya kalau teman-teman bakal akan dibantu sama Allah. Walaupun memang secara fisikly ya namanya kita manusia, secara jasmani kita tetap butuh istirahat. Jadi harus juga bisa mengontrol itu ya. Boleh, gak apa-apa, dalamin agama, cari rahmat Allah di bulan Ramadan sangat-sangat dianjurkan. Tetapi juga tetap harus jaga kesehatan. Karena ya tadi, meriang, demam ini juga sangat mungkin. Kenapa Mas Tulus bisa ngomong, aku yo ngalami dewe.
ya. Mas Tulus mengalami itu sendiri. Dari segi penyakit itu, kemudian pegal-pegal masih ada, hati-hati. Kemudian pernafasan atau lebih cenderung ke sendi-sendi kita mengalami ngilu-ngilu. Dari angka-angkanya juga masih Mas Tulus lihat ya. Ini jadi potensi juga yang akan bisa mengganggu ketika teman-teman punya aktivitas di di luar ini atau di luar pekerjaannya yang memang membutuhkan energi tubuh. Kalau misalnya cepat pegel, cepat capek kan itu juga bahaya ya. Akhirnya tidak produktif lagi. Harus jaga kesehatan. Kemudian percintaan, rezeki, kesehatan sudah. Nah, sekarang kita pandang dari segi musibahnya ya. Kita lihat dari segi musibah. Kira-kira 31 ini melambangkan apa? Ada sesuatu yang menyeramkankah? Hal terkuat di balik angka 31. Yang pertama adalah gempa, yang kedua adalah angin kencang atau badai atau topan atau lesus atau apalah itu. Jujur teman-teman, jadi potensi yang mungkin saja, ini mungkin ya, ketika saya membaca angka tidak ada yang memastikan, belum tentu dan tidak pasti. Jadi teman-teman juga nggak usah percaya sama mulutnya Mas Tulus juga, kita lihat ke depannya. Kalau dari angka-angka yang saya lihat, angka 31 ini melambangkan tadi yang pertama satu itu gempa bumi, yang kedua adalah angin yang kencang. Kenapa Mas Tulus bilang anginnya kencang? 3 di bagian depan, 3 di bagian tengah, 3 di bagian belakang. Ini adalah simbol angin teman-teman. Angin yang ribut berkali-kali lipat daripada sebelumnya. Itu intuisi di balik angka 31. Jadi ini akan jadi momen yang ya maaf kalau misalnya ini akan jadi kehati-hatian teman-teman juga harus hati-hati. Dan memang sorry aku juga feelingku terkait dengan gempa ini ada terus beberapa kali. Muncul terus di kepalaku dan juga dari angkanya saja saya juga melihat ada itu, kemudian korbannya banyak juga iya, skalanya membesar juga iya dari angkanya terkait dengan gempanya. Lalu ada kandungan air yang akan bercampur dengan barengan dengan angin, ini juga ada potensi, harus hati-hati. Apakah kecil? Akan semakin mengecil selama bertemu dengan April teman-teman. Ada angka 4 yang akan sedikit menetralisir angin, tetapi hujan masih akan bertahan sedikit demi sedikit, lama-lama akan habis untuk airnya. Harusnya kalau dari angkanya, tetapi di sini yang harus kita fokuskan adalah angin teman-teman. Yang paling potensial menjadi musibah di selama April sampai atau 3 bulan ke depan paling tidak adalah angin kencang ya. Angin puting beliung, topan, lesus atau badai yang timbul gara-gara angin atau karena hujan tiba-tiba brus angin kencang. Ini juga akan sangat jadi potensi. Tetap harus jadikan kewaspadaan ya teman-teman ya. Coba kita nanti lihat kira-kira BMKG menyampaikan apa terkait dengan cuaca kita. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Ramalan atau intuisi yang kita baca lewat angkanya ini mudah-mudahan salah. Dan mudah-mudahan juga jadi bahan pembelajaran buat kita untuk lebih hati-hati tentunya ya. Kemudian pengulangan-pengulangan dari kejadian tahun lalu atau 3 tahun sebelumnya, intuisinya bisa 3 tahun sebelumnya juga sangat mungkin terjadi. Kita coba lihat di 2022 atau 2021 atau 2020, apakah di bulan Maret atau di akhir Maret atau awal April itu apakah ada kejadian angin topan atau angin lesus atau angin puting beliung atau angin pentil muter lek jere wong Surabaya. Kira-kira apakah ada itu? Kalau ada di antara Maret sampai Maret, April, Mei, Juni sampai Juni, dan kita memang ada potensi itu, pengulangan dari kejadian di masa lalu juga sangat mungkin ada, dan juga pengulangan itu sangat mungkin ada di bulan Maret, April, Mei, Juni. Ya, Mei itu paling kencang, Mei itu paling banyak potensinya. Harus hati-hati. Angin kencang ini akan berpotensi terjadi di mana Mas Tulus? Paling banyak terjadi di perumahan atau yang banyak rumahnya. Bukan hanya itu, dia juga akan jadi potensi terjadi di tengah laut yang bercampur dengan airnya akan menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Juga hati-hati, bisa jadi nanti akan menyerang, akan mengganggu, bukan menyerang tapi mengganggu mobilitas para nelayan kita atau para pencari rezeki yang ada di laut atau di danau atau apa yang mungkin bisa jadi terganggu mobilitasnya gara-gara angin yang terlalu kencang di air ini. Jadi mudah-mudahan jadi potensi yang bisa dihindari ya. Ingat harus ikuti juga panduan dari pemerintah, misalnya BMKG memberikan info ini, info itu harus diikuti dengan sesuai dengan caranya, sesuai dengan panduannya seperti apa ya. Tapi memang potensi yang paling kuat salah satunya gempa yang besar, gempa dengan skala yang cukup besar di atas 5
ada kemungkinan di atas 5, kemudian juga dengan angin yang sangat kencang ini juga sangat ada potensi. Jadi bisa jadi ini ada di tempat tinggal manusia atau banyak manusia. Yang kedua, potensi semakin membesar juga ketika terjadi di laut atau di yang berhubungan ada airnya di tempat itu. Jadi bisa jadi kalau tidak di laut berarti angin kencangnya akan jadi potensi ini adalah terjadi ketika di musim hujan atau ketika ada hujan, angin akan semakin menjadi ribut, akan menjadi pengancam dan juga menjadi potensial menjadi musibah yang merugikan. Itu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa mengambil apa yang Mas Tulus sampaikan hari ini, memanfaatkan apa yang bisa saya sampaikan dan diambil dari segi ternetral yang bisa kalian ambil dan mudah-mudahan juga bermanfaat pastinya dengan video ini. Satu tambahan dari saya terkait dengan apa yang saya baca hari ini, angka 31 juga menyimbolkan satu kegaduhan ya teman-teman ya. Kegaduhan ini bisa timbul dari mana saja, harus hati-hati, bisa dari forum, bisa dari orang ke orang, bisa dari pemimpin, bisa dari artis, bisa dari siapapun yang akan menjadi penggaduh, yang akan terpancing emosinya atau memancing emosi orang lain. Angka 31 ini simbolnya adalah gaduh teman-teman. Berbagai macam segi. Dari segi agama bisa, kemudian muncul-munculnya agama-agama sesat, kemudian penistaan agama, kemudian orang-orang yang mengkoordinir orang lain untuk memfitnah A, memfitnah B, ini juga sangat ada potensinya. Apalagi kita sudah dekat dengan tahun politik ya. Sudah mau pemilu teman-teman. Harus hati-hati, jangan mudah terpancing, harus senetral mungkin dalam menilai siapapun itu dari segi pandang kita ternetral. Biar biar ndak jadi perkara untuk ke depan hari. Gitu ya teman-teman ya. Semoga manfaat video hari ini. Sekali lagi saya bisa mengucapkan terima kasih atas support dan dukungannya. Terima kasih banyak. Semoga manfaat apa yang saya sampaikan. Ingat, tetap harus semangat dan jadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita. Nggih? Amin. Saya jadi berkat buat jenengan jadi berkat buat saya. Jadi kita sama-sama saling memberkati satu sama lain. Mas Tulus mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan. Kalau misalnya ucapannya menyinggung, Mas Tulus minta maaf ya. Saya doakan semoga yang sedang sakit cepat sembuh. Amin ya Allah. Yang lagi istirahat rezekinya semoga dilancarkan lagi sama Allah. Amin. Untuk yang saat ini sedang belum bekerja semoga cepat Allah berikan pekerjaan. Amin ya Allah. Untuk yang sudah kerja semoga rezekinya berkah selalu. Amin. Yang pengen diberikan momongan sama Allah segera Allah berikan momongan untuk pejuang garis biru. Amin. Untuk yang pengen ketemu dengan jodohnya semoga segera Allah berikan jodoh terbaik. Amin ya Allah. Untuk yang saat ini sedang punya hajat, pengen punya rumah, pengen punya usaha, pengen punya mobil, pengen bahagiain keluarga, ngangkat derajat orang tua dan juga keluarga besar, semoga hajat baiknya segera Allah kabul. Amin. Yang dagang, yang usaha dilariskan. Amin ya Allah. Dan juga semoga Allah pilih saya dan juga jaringan semua untuk dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Kabul hajate, kabul hajate. Waduh, iki ne mandek, remote ndek kono. Ya wis lah ya. Mas Tulus pamit dulu ya. Terima kasih banyak untuk semuanya. Sekali lagi selamat sahur. Semoga lancar puasanya untuk hari ini. Mungkin video akan ada live sore hari sebelum kita bagi nasi box. Kita akan cek menu dan lain sebagainya. Videonya mungkin live-nya sore, ngecek menu apa aja yang akan kita bagikan. Kemudian jam 5-nya kita langsung akan bagi-bagi nasi box. Oke? Terima kasih banyak orang baik ya. Semangat untuk puasanya hari ini. Semangat untuk yang lagi masak-masak belum kelar, cepat-cepat keburu imsak ya. Semangat sahurnya. Mas Tulus pamit ya. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe. Sawerannya juga jangan lupa di fitur super thanks di sini ya. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Yuk, sahur, sahur, sahur. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.